atau nikah dulu. Pernikahan ataupun haji kedua-duanya merupakan ibadah dalam syariat agama Islam yang tujuannya sama-sama baik. Pernikahan dilakukan untuk keberlangsungan keturunan dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sementara haji dilaksanakan sebagai penyempurna rukun Islam kita. Dalam prakteknya di Indonesia, antara pernikahan maupun haji itu keduanya sama-sama membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Seorang pria yang hendak menikahi perempuan idamannya, dia harus menyiapkan biaya untuk mahar, yaitu mas kawin, walimah, resepsi, dan tentu saja kemampuan memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika dihitung-hitung, biayanya hampir sama dengan ongkos naik haji. Pertanyaannya, jika seseorang sudah balik dan hanya memiliki harta yang bisa menunjang salah satunya saja antara ongkos nikah atau ongkos haji, maka manakah yang lebih didahulukan? Nikah dulu atau haji dulu? Nikah dulu atau haji dulu? Baik, saya akan lemparkan kepada para komisi untuk memberikan jawabannya. Pada MBC saja. Ya, ke MBC. Boleh tersebut dulu. Boleh tersebut dulu. Ini yang perlu ditelusuri. Ini kan ada seorang yang sudah balik. Ya, sudah balik ini kan berarti ada banyak. Maaf dari MBC mana? MBC Pancoran. Pancoran. Gozi. Ini kan, ya kalau sudah balik ini kan bisa dia murohik atau bisa dia balik baru selesai balik. Bisa juga dia sudah syabur, sudah umur 17-an, atau dia bisa juga sudah termasuk yang sudah mau beranjak nikah. Nah ini yang perlu kita tanyakan, balik ini maksudnya ya umur masih kecil, umur 10 tahun ini bisa balik, umur 15 tahun bisa balik, 23 tahun itu sudah balik. Cuma nanti hukumnya bisa beda. Kalau ini umurnya masih bayi, masih kecil, umur 10 tahun, sama umur yang 23 tahun yang memang dia sudah sebenarnya sudah waktunya nikah. Ini maksudnya balik di sini apa? Umur berapa? Jadi kita jangan sampai lepas dari tema pertanyaannya, bahwa kita fokus pada pertanyaannya jika maka akan timbul maka. Jika seseorang sudah balik, pokoknya ini makna general dulu ya, dan hanya memiliki harta yang bisa menunjang salah satunya. Ini dia punya satu-satunya aja harta tapi digunakan buat ini. Nah nanti jawaban dari MBC bagaimana? Untuk struktur jawaban hukumnya nanti kita fokus di pertanyaan ini saja. Nanti kalau cabang-cabangnya nanti bisa kita kombinasikan dengan yang lain. Jadi kita fokus di satu pertanyaan itu. Manakah yang didahulukan itu maksudnya? Jadi perlu batasan balik itu adalah yang ditolak untuk menikah, ditolak untuk haji. Jadi tidak dibatasi mengenai balik biayanya. Mutlak gitu. Mutlak. Ya. Abdurrahman. Tapi kalau standar di KUA yang sekarang ini itu 18 minimal baru nikah. 19 ya. 19 baru nikah secara resmi KUA ya. Kalau sini sih mungkin nggak ada batasannya. Tapi kalau standar yang resmi itu 19 minimal baru boleh menikah. Kalau kategorinya nanti masuk balik nggak dibatasi, ya bisa dia ikhtilam 9 tahun atau 10 tahun dia sudah boleh. Makanya nih kalau memang nggak dibatasi berarti kita akan bicara nikah atau tidak nikah saja, tapi tidak bicara batas gitu kan. Maaf, kalau saya jadi Ebit Bernama, ini memang tadi pertama saya fokus kepada mana yang didahulukan. Balik itu nanti balik yang memang sudah biasa umum, secara umum harus dibatasi secara umum. Dia tadi sebelum juga balik kan, ini balik yang sudah balik yang sudah dibatasi nikah. Nah, kemudian ya 19. Nah, sekarang kita fokusnya kan mana lebih dulu antara nikah dengan haji. Nah, kita nggak membatasi umur antara batasan balik, yang penting baliknya itu di atas nikah maksudnya. Nah,
Mana yang kita batas, yang kita dahulukan antara nikah dengan Ukurannya itu istitoahnya. Istitoahnya. Iya. Mana yang lebih dahulu ketika dia sudah mampu untuk haji atau nikah? Nikah. Ya. Itu yang kita batasi. Jadi kita batasi itu saja ya. Saja. Balik itu kembalikan kepada definisi agama saja. Balik itu apa? Ya balik itu kalau perempuan itu umur 9 tahun sudah atau umur 15 tahun. Ya. Kalau laki-laki itu sudah hilang atau 15 tahun. Ya kan? Itu balik untuk saja. Kita bicara bahasa aja, kita kembali kepada definisi secara agama. Baik, standar fikih berarti ya. Standar fikih ya. Dan standar KUA. Baik, kita akan tentukan pertama dari MJ dulu. Ya kan silakan. Ya baik. Saya sebutkan nama dari Dari bahasan mana yang lebih dilakukan haji atau enggak dengan nama Ustaz Meli. ya silakan sampaikan pandangan. yang pertama yang kedua-duanya ini baik haji maupun nikah sama-sama istatohanya, sama-sama harus mampu. Tapi kalau secara gamblang haji itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Secara gamblang untuk nikah itu di hadis. Secara gamblang istatohanya itu di Quran ada nggak istatohah? Nikah itu di Al-Quran. Tidak ada di hadis. Kalau yang di yang haji kan istatohah ini bisa tidak. Kalau yang di hadis untuk nikah itu kan istatohah minkum ba'da. Jadi kalau menurut pandangan saya bahwa yang pertama itu nikah haji itu berdasarkan Al-Quran. Jadi Quran ke hadis lebih tinggi. Maka orang yang sudah bisa haji, mampu berhaji, pasti mampu nikah. Maksudnya lebih dahulu mana? Lebih dahulu nikah, lebih dahulu pergi haji. Berdasarkan. Kalau ini kan di sini berdasarkan ongkos. Ongkosnya haji itu mahal. Masa nikah nggak bisa. Kalau berdasarkan pertanyaan ini, ya lebih dahulukan haji. Haji aja sekarang butuh modal besar. Sedangkan untuk nikah itu nggak butuh modal besar. Bahkan bisa nggak pakai hafalan Allah bisa, atau pakai punya sendal bisa. Ya, ada yang pernah mas kawinnya sendal bisa. Jadi lebih didahulukan haji kalau menurut pertanyaan jika seorang balik dan memiliki harta. Kalau hartanya saya sudah banyak bisa buat pergi haji, otomatis didahulukan pergi haji dulu. Baru dia menikah. Itu karena di sini ada kata mampu dalam harta. Jadi haji itu kan butuh banyak harta. Ya, mampu di dalam harta, masa ya nikah nggak mampu, sedangkan nikah itu nggak terlalu butuh banyak harta untuk mas kawin. Pandangannya segitu. Dari dalilnya istatoah itu disebutkan di Al-Quran, sedangkan yang nikah itu haji. Jadi kayak supirnya nggak ada referensi kitab apa, nggak ada. Ya, mungkin Ustaz ada referensi dari kitab-kitab yang rujukan lainnya berdasarkan. Cukup? Oke, cukup. Ya, ada lagi. Ya, Mohon izin pimpinan sidang, ini kan banyak yang kita dibatasi dengan waktu. Tiap kecamatan itu diberi waktu berapa, singkat padat aja, dalilnya mana, di kitab apa, ya, itu. sederhana Quran hadisnya. Nanti di corona dibandingkan antara satu hadis dengan hadis yang lain, antara Quran dengan hadis, nanti ijma kiasnya seperti apa, terus problemnya apa, nanti baru diputuskan. Dan ini perlu pembatasan oleh pimpinan sidang. Kira-kira MWJ perwakilan ini berapa menit gitu, supaya nanti hemat waktu. Oke, masing-masing saya MWJ untuk menjawab pertanyaan ini masing-masing 5 menit. Cukup. Ya, cukup 5 menit. Cukup 5 menit. Saya pikir gini, kalau perlu
katanya itu 10 MWG dengan waktu 1 jam 3 materi. Kurang. Ini tinggal 15 menit itu standar ya 15 menit. Jadi maksud itu kalau ada pendapat yang beda baru disampaikan. Pendapat yang udah sama nggak usah. Paling saya nambah takbir, nambah keterangan. Saya pendapat sama dengan itu. Jadi masing-masing. Oh iya iya. ya, Bikin aja. nggak semua MWG bicara. Ya. Perwakilan boleh aja Yang muskil yang punya kebijakan lagi gitu, yang mungkin sama atau nggak usah lagi. Mungkin dari pertanyaan, dari jawaban dari MWG Tebet ada yang bisa menyangka atau sama dari pertanyaan MWG? Dari setiap unit. Budi ya. Pak Budi dengan cara kami dari setiap budi mohon maaf karena mungkin saya Matur Ali Wahyudin sebelumnya saya mohon maaf mungkin persiapan saya belum sempurna karena dapatnya pertanyaan itu pun baru saya terima. Iya, jadi semuanya juga sama. Tapi jawaban insya Allah kita paling tidak menjadi pertimbangan ya. Pertama, kalau tadi dalil masalah dari Al-Quran, Al-Quran juga kalau ada istilah dalam tafsir perintah itu wajib. Waqiful ayam berarti itu juga sudah menunjukkan kewajiban. Jadi tidak bisa kemudian dibandingkan ini tidak ada dalam Al-Quran. Satu pertama. Yang kedua, saya lebih cenderung bahwa yang lebih diutamakan adalah nikah. Kenapa? Karena di sini ada porena yang menunjukkan bahaya. Sekiranya tidak dinikahkan nanti dosa terus. Paling nggak nanti telepon-teleponan dan seterusnya, ini dosa yang berkepanjangan. Sementara kalau haji bisa ditunda, insya Allah dengan niat yang tulus maka akan dipermudahkan oleh Allah. Jadi dengan dasar ya dapur mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, kita semuanya tahu semua ini adalah sebagai apa namanya usul fiqh yang tidak bisa abaikan. Jadi saya lebih cenderung bahwa nikahlah yang lebih didahulukan daripada haji. Sekiranya pertimbangan dana ada sama dan posisi yang harus lebih diutamakan nikah. Ini pendapat kami. Mohon maaf, ini mungkin jadi pertimbangan. Ya, Referensinya ada referensinya nggak? Apa referensinya cuma itu tadi dapur mafasid muqaddamun ala Oh, Subiki dari ya. Mohon maaf karena baru terima nih, jadi kita belum nyiapin apa-apa ini. Saya Pak, saya melengkapi dari beliau. Iya. Dari Bayoran Lama. Saya akan memberikan deskripsi tentang 2 hari ini. Yang pertama nikah, yang kedua haji. Saya mulai dari cerita seorang sahabat. Sahabat yang berpuasa terus, sholat terus dengan harapan tidak mau terganggu ibadahnya. Dia gak nikah. Kedua, ada sahabat namanya Utsman bin Mas'ud yang ingin melakukan pengebirian diri, ya, dengan alasan tidak mau bergaul dengan istrinya. Udahlah, saya mengebiri dia. Itu yang kedua. Kata Rasulullah, saya manusia, saya makan, saya minum, saya menikah. Yang ketiga, Imam Malik pernah berkata begini, seandainya nanti sore akan kiamat, sementara istri saya sudah meninggal, saya akan segera menikah lagi. Itu cerita Imam Malik. Yusuf Qaradawi juga pernah bilang, ya, uang zakat itu bisa diberikan, disisihkan untuk membiayai pernikahan orang yang tidak mampu. Jadi orang yang tidak mampu itu bisa dibantu nikahnya dengan uang zakat. Sama halnya dengan pembangunan masjid. Kalau ada sisa uang zakat itu kecuali diprioritaskan buat anak-anak yatim fakir miskin, juga bisa disisihkan untuk pembangunan masjid. Sisa dari uang zakat itu. Yang kedua, saya akan melangkah kepada masalah haji. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Saya nggak tahu kualitas hadisnya itu sahih atau tidak. Ya. Yang kedua, ukurannya itu istitoah. Jadi kalau kita berikan semacam analogi, ibadah haji itu kan kalau ibarat kita membangun rumah, itu finishingnya ada di ibadah haji. Ya. Jadi rumah kalau sudah berdiri sudah dicat, finishing itu kan sifatnya hanya mempercantik. Jadi kalau kita kembali kepada 2 masalah ini, saya lebih cenderung untuk memprioritaskan nikah daripada haji.
Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini jawaban beda. Acara jawaban beda. Pancoran. Ya, beda jawaban semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jawaban kita ini tafsir. Jadi tafsirnya gini guys. Kalau memang dikhawatirkan bagi dirinya itu anak, khuful anak, takut zina, maka dia harus takdimun nikah. Maka dia wajib mendahulukan nikah daripada haji. Tapi kalau ternyata dia tidak khuful anak, dia masih bisa puasa, seumpama saya masih kuat meskipun nggak nikah, nggak mungkin zina, maka dia lebih afdol takdimul haji, mendahulukan haji. Bahkan nanti seandainya dia walaba ala dhannihi au tahaqqaqa al-wuqu' fi zina, maka dia yajibu alaihi an yuqaddim an-nikah. Kalau ternyata nanti dia wah, ini saya pasti zina kalau saya melakukan haji ini, karena saya sangat butuh biologis nih, maka dia wajib nikah. Jadi dia harus ditafsir dulu. Kalau dia khawatir keburu biologis, maka dia harus nikah. Tapi kalau dia ternyata tidak khuful anak, tidak takut zina, ya sudah, berarti yang afdol baginya adalah al-haji. Itu ibaratnya di kitab Hasyiatul Bajuri, di hasilnya Fatih Farid itu. Jadi kalau yang utama yang mana? Nah ini kan tadi kan dimutlakan, artinya dimutlakan, balenya dimutlakan, makanya saya kan tanya tadi, ini balenya kapan? Ini mutlak. Kalau dimutlakan maka jawabannya bisa dua. Kalau dia khawatir zina, maka mendahulukan nikah. Kalau tidak takut zina, maka mendahulukan haji. Ibaratnya gini, walau ta'arada bainal haji wan nikah, maka liman lam yakhaf al-anat fal taqdimul hajj, wa liman khafa al-anat maka takdimun nikah, bal yajibu alaihi ila akhir ibarat. Itu sudah jelas di Bajuri kayak itu, dan di kitab-kitab fikih mungkin bunyinya ya sama kayak itu semua. Ya, terima kasih. Ya, tentang masalah haji. Ya, haji itu kan dia istitoah ya. Nah, kemudian wajibnya itu alat tarakhi, itu boleh ditunda-tunda. Nah, di sini ada satu keterangan, fakun idza wujidat fi syara'it wujubil haji wajib alat tarakhi falahu ta'khiru ma lam yakhsha al-'afwu. Dari kitab Batin khasyahu abu ma'alagi ta'khiru ala al-asahih ala hadha al-naduna wa ala malikin wa Abu Hanifata wa Ahmada wa Muzani yajibu ala al-qawri tumanidana. Itu di kitab Hasyiah Jamal. Simpulannya? Simpulannya? Jadi nanti melihat gitu, karena haji itu alat tarakhi, maka yang didahulukan adalah nikah. Tapi tetap tafsir, melihatnya tafsir. Kalau tadi kan khosiatul anak gitu ya, atau khosiatul zina ya, macam-macamnya itu nanti melihatnya tafsir. Kalau memang takut zina, tapi kalau di sini tidak melihat khosiatulnya, di sini melihat alat tarakhinya gitu. Jadi boleh menunda. Idza wujidat syara'itu wujubil haji wajib 'ala tarakhi falahu ta'khiru, maka boleh mengakhirkannya, boleh menunda. Kalau melihat ya udah mati boleh menundanya. Kalau melihat dari sini berarti kita boleh mendahulukan nikah. Karena apa? Wajibnya haji itu 'ala tarakhi. Yang penting tidak ada niatan untuk memutus tidak mau pergi haji gitu. Nanti saya pergi haji udah mampu sekarang, tapi nanti saya perginya. Kalau lihat dari dasar ini, lihat di Hasyiah Jamal Syarah Muhadzab halaman sekian. Kalau mau saya bawa nih kitabnya. Ya apa? Sudah saya rekam nih. Dari Ganda siapa? Nyampe kita dengan bahasa yang gampang. Ini Maaf, Ganda siapa tadi? Alirito. Bahasa yang gampang. Kalau rojulun yahtaju ila nikah, kalau dia memang butuh dengan nikah,
kalau dia butuh dengan nikah dan nggak bisa lagi nahan, yukodin nikah. Yang didahului nikah. Kalau memang dia layak tadi nikah, nggak takhoful anak tadi, maka yang mesti didahulukan adalah haji. Itu yang gampangnya. Itu dari kitab Majmu jilid 7 halaman 71 dari Imam Nawawi. Sama di Ibnu Qudamah juga sama. Di Ibnu Qudamah punya Imam Hanafi juga gitu. Kalau memang dia butuh dengan nikah, nggak bisa nahan lagi, itu dulu yang didahulukan. Salah satunya juga ilahnya Godul Basor, nggak tahan lagi. Di muka itu cewek tak. Jadi disuruhnya kita itu juga dimudikah. Tapi kalau nggak ada itu, fal juga dimudikah, karena nikah itu tatawuan, bukan haji itu wajiban. Ini aja. Terima kasih. Baik, saya sudah bisa simpulkan berarti dari 3 masing-masing jawaban tadi, jawabannya itu dahulukan nikah daripada haji. Paham ya? Rujukannya juga bisa. Rujukannya dibuat-buat. Ada tafsir. Jawabannya tafsir, Ustaz. Jawabannya tafsir. Iya, jadi saya Baik, jadi disimpulkan jawabannya itu kalau takut zina dahulukan nikah. Tapi kalau tidak takut zina tidak bukan haji. Jadi di sini tadi samping tafsir yang dibaca ada mau di mana tadi? Ini saya dapat dari Hasyaful Hujjah bersama. Walau malaka ma yumkinuhu fihil hajj wahtaja ilan nikah dikhofihil anak fasorful mali ilan nikah ahammu di anal haja laina bisa wal hadalat. Artinya kalau butuh nikah itu hari ini, sedangkan haji itu bisa besok. Sama sebenarnya kalau sebenarnya sama dari Ar-Raudhah sama Laumalaka Fadana al-Hujjah. Ininya sama. Saya dapat ambil artinya lebih didahulukan nikah daripada haji kalau takut zina. Ada tambahan kalau takut zina. Jadi ini tambahannya ketika mendahulukan nikah daripada haji, apakah di sini dijelaskan ya? Laumata ba'da taqdim nikah lam yakun asiyan. Jika seseorang meninggal mungkin setelah mendahulukan nikah, apakah dia statusnya bermaksiat belum berhaji? Nah itu statusnya bermaksiat atau enggak? Itu harus dijelaskan gitu kan. Di sini di Qoyubi ada yang Qoyubi Ya, ditanyakan. di sini nggak ditanyakan. Karena di sini ada perinciannya lagi di Asia Qoyubi. Jadi 2 halaman 112 dijelaskan seperti itu. Apakah bermaksiat ketika mendahulukan nikah, kemudian tidak berhaji gitu dan keburu meninggal? Iya, status orang itu yang sudah menikah kemudian meninggal, apakah bermaksiat atau tidak hajinya atau tidak gitu kan? Itu ada tafsirnya lagi. boleh. Dari MWC mana? Dari Nusantara. Tahan juga. Sambung dengan yang tadi itu, yang saya pikir di sini deskripsi di sini kan haji itu ibadah antara kita sama Allah. Kalau nikah, ibadah sosialnya dapat. Dan sewajul walu dan walut, pak ini mutafilun di tubuh nama kiamat. Pemahaman nikah sudah dia bersyar dia Itu menguatkan aja. ya, masa menguatkan. Terus yang kedua, sekarang kita harus melihat jeli haji itu lama. Jadi makanya saya setuju nikah dulu. Ya udah cukup. Sudah selesai. Sudah selesai. Alat tarohnya tadi. Dibuat Baik, menguatkan. kita nanti langsung disimpulkan oleh jawabannya. Dan kita lanjut yang kedua. Hukum mengais rezeki dengan menjadi YouTuber. Deskripsinya, dampak YouTube terhadap budaya pop sekarang ini tak dapat diabaikan lagi. Jumlah penonton tersebut bisa jadi tolak ukur. Sosok yang membuat tampilan video ini pun tak dimungkiri dapat member mengaruh tersendiri bagi para penikmat tayangannya. Member dapat member. Member itu bawahan anggota.
Mereka ini bisa disebut YouTuber. Memberi kan? Memberi saja sebagai pengaruh. Dapat memberi pengaruh. Ada member pengaruh. Dapat memberi pengaruh. Kurang titik nih. Iya. Dapat memberi pengaruh tersendiri bagi para penikmat tayangannya. Mereka ini bisa disebut YouTuber, vlogger, kreator konten, atau apa saja, kemudian melekat bahkan melampaui namanya. YouTube juga memberikan iming-iming penghasilan, menggiurkan bagi siapapun yang jeli memanfaatkan peluang. Pendapatan dari konten-konten yang bertaburan di media sosial seperti YouTube bisa bikin mata mengerjap. Nilainya bisa ratusan juta rupiah, bahkan miliaran rupiah per tahun, dengan modal aktivitas di depan kamera, bahkan dari kamera ponsel. YouTuber menjadi primadona dan didapatkan para pengiklan karena kemampuan mereka mendulang puluhan juta subscriber setiap harinya. Ketika YouTuber semakin memiliki nilai, banyak yang akhirnya menemukan sumber penghasilan baru. Pertanyaannya, satu, bolehkah mengais rezeki dengan menjadi YouTuber? Dua, kalau boleh, adakah batasan total ukur yang boleh di-share? Tiga, banyak orang tidak sadar kalau menyaksikan tayangan-tayangan itu dapat menguras pulsa. Bolehkah mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan? Baik, kami persilakan kepada para komisi dari MPC untuk memberikan tanggapannya. Ya, dari Pancoran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal-awalnya ini yang ditanya mengais rezeki di YouTuber. Saya awali dari mengais rezeki dulu. Artinya maksud kalau mengais rezeki secara mutlak ini otomatis maksudnya adalah mengais rezeki yang halal kan. Dan mungkin kalau haram gak usah dibahas. Mengais rezeki yang halal itu punya wajib. Yang pertama adalah kan boleh kak? Boleh nggak? Boleh. Pertanyaan coba bolehkah mengais? Jadi masih ditanyakan boleh apa enggak? boleh mengais rezeki lewat YouTube. Boleh. Boleh. Ya. Langsung Akadnya apa? Akad apa? Ini guys. Makanya kalau kita bahas ini, kita perlu apa yang mau kita bahas itu apa antara kita penonton sama YouTubernya, atau dari YouTubernya sama pengiklannya, atau dari YouTubernya sama yang punya YouTube. Nah ini kan banyak nanti akadnya. Kalau kita bahas antara akad, bisa akad YouTuber sama orang yang punya YouTube, bisa YouTuber sama yang punya iklan, kan iklan itu bayar juga. Dan atau juga nanti saya sama YouTubernya, saya yang melihat, yang YouTubernya yang ngambil data kita. Nah makanya yang perlu kita bahas ini kalau kamu bahas akad, itu dalam masalah apanya? Coba begini, ada nggak celadat ya nanti? Ini soal datang dari celadat. Memang harus menjelaskan itu celadat. Karena soal dalam celadat. Ini maksud saya, seperti tadi yang disampaikan siapa namanya? Gosi. Jadi yang kita harus pahami dulu, kita sebelum tasawur sebelum tasdik harus tasawur dulu. YouTuber itu dapat duit dari mana? Harus tahu. Dari iklan langsung, atau dari penonton, atau dari yang punya apa? Aplikasi. Yang punya itu. Aplikasi. Ya, yang punya itu. Nah gini, karena saya belum tahu. Jadi gini, kan ada yang bilang begini, itu pihak itu dapat iklan. Jadi YouTube transaksi dengan iklan. Karena dapat masuk dari iklan, kemudian dari provider juga dapat dari itu. Kalau misalnya dari dia gaji YouTuber katanya. Berarti kalau gitu, kalau dengan betul ini, berarti kan transaksinya antara YouTuber dengan pemilik YouTube. Lalu kalau yang mau dibilang halal, harus jelas ini akan apa? Ijarah kah, jualah kah, atau apa? Jual beli, mudoroh apa akadnya? Dan mohon jawabnya jangan pakai akal, nggak bisa kita. Harus punya dasar dalil, jangan menutup akal saya nggak bisa. Dalam bahasa majlis ini ada aturan, harus ada takbir. Kalau nggak ada takbir kita nggak bisa sampaikan di layar ramai. Jangan sampai nanti masuk market siapa alai yang mutawilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini soal memang dari Cilandak yang membuat Kiai Romli Jawahid. Yang kita mau bahas ini, memang YouTuber itu kan dapat bayaran dari YouTube-nya, providernya, perusahaan itu.
Jadi kalau kita YouTube ini kan banyak sekarang tuh ngevlog, terusnya ada yang lagi masak, ada yang lagi apa, gitu kan. Kayaknya yang mau dibahas ini kontennya. Ini kan orang beda-beda dia. Ada yang dia hari-hari lagi masak, ada yang dia lagi, pokoknya semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang iklanin, dia makin banyak namanya masukan bayarannya. Ya, maksudnya gini, itu bayaran dari iklan langsung apa dari yang punya YouTube? Dari iklan dan yang punya YouTube. Berarti kayak saya bikin konten video ya, ceramah misalnya. Iklan langsung ngasih ke saya. Apa lewat YouTube baru ngasih ke saya? Kan kalau dia sudah banyak pengikutnya tuh dari YouTube makin banyak kan YouTube bayar juga, oke? Ya enggak, maksudnya gini, ini yang harus jelas. Maksudnya gini, saya dapat duit, kalau saya YouTuber nih, langsung, misalnya ada iklan sampo, pabrik sampo langsung transaksi dengan saya mau iklan dong. Iklannya ke YouTube. Nah makanya ini harus jelas semua. Iklan ke YouTube yang bayar sama yang punya. Nah, gitu. Harus jelaskan berapa persen atau berapa, itu harus jelas. Karena kaitannya dengan sah dan tidaknya itu ujrohnya maklum atau tidak maklum nanti. Kaitannya di situ. Nah itu dia yang mau kita bahas di situ. Ya. Jadi kita mau cari ini akadnya akad apa? Apakah ini sah untuk dijadikan kerjaan? Apakah ini sah boleh kita buat satu profesi atau enggak? Yang kedua, mungkin sekedar menyimpulkan ada gambaran. Mungkin kalau gampangnya kan kita vlogging, kita punya YouTube kan ada masukan dari YouTube. Mungkin sekedar jadi ini yang gampangnya kontennya yang ternilai pertama ini konten kan ada konten yang kurang bagus, yang gibah-gibah, yang merusak apa segala macam itu kan ada. Nah, apakah kontennya yang dibahas juga atau ini akadnya akan apa? Makanya di forum ini silakan untuk apa dia jadi kajiannya. Kurang rinci berarti jadi pertanyaan ini. Artinya juga kan tadi kan seakan-akan di dalam pertanyaan deskripsi itu cuma membahas kontennya. Artinya kalau kontennya buruk ya gimana hukumnya, kalau kontennya baik gimana hukumnya. Dan di sini sekarang malah pertanyaan beda kan. Malah yang dibahas sekarang adalah akad. Nah ini juga perlu sebenarnya harus ditampilkan di deskripsi di soalan juga. Oke, mungkin saya bisa menambahkan. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya, walaupun nanti ada sanggahan-sanggahan. Ini tadi saya sudah mencari. Ini walaupun salah nanti tolong diangkat. Ini tadi saya mencari berdasarkan ayat wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ya, kalau diartikan dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu. Keperluanmu itu kan masih umum ya, umum. Dan segala apa yang kamu mohonkan. Jadi minta apa aja kepadanya dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghilangkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Saya ambil lagi contoh ayat ada di surat An-Najm. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yurah tsumma yujzahu al-awfa. Yang artinya kurang lebih dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. Artinya kalau saya ambil pertanyaan ini pemahamannya lebih ekstrim saja, lebih menohok, lebih kerucut. Ini usahanya. Jadi usahanya dia itu menguntungkan apa merugikan. Jadi tidak merugikan. Jadi kalau menurut saya diambil manfaatnya. Kalau akadnya kan lebih luas ya. Kita ambil segi manfaatnya. Kalau kita ambil segi manfaatnya, tapi kita insya Allah nanti menemukan jawaban-jawabannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari segi manfaatnya. Ya. Tidak. Dari Tebet. Perlu diketahui juga tidak semua vlogger itu kalau mendapatkan enggak menerima banyak 1.000 dulu. Kalau dapat iklan 1 ngajuin dulu 1.000 dapat 100.000. Viewer like maupun subscribe-nya baru dia ngajuin iklan. Setelah iklan itu baru dia dapat uang. Tadi juga. Pertanyaan nomor 1 itu sebenarnya sudah dijawab di pertanyaan nomor 3. Ya kan, apa bolehkah mengganti dengan menjadi YouTuber? Ya, tergantung nomor 3 itu kan ya, ini apa? Kalau sesuai aturan? Kalau sesuai aturan ya boleh. Kalau nggak sesuai aturan ya. Sebenarnya pertanyaan sudah dijawab nomor 3 itu.
maksudnya kan tadi saya nyambung pakai itu. Ini loh, saya bikin YouTube. Saya bikin YouTube. Terus, Boleh nggak? Anda nonton. Nah, YouTube itu bukan punya saya, punya orang lain. Saya cuma maksudnya YouTube yang bikin aplikasi kan juga dapat kita ya. Maksudnya gitu. Maksudnya dana yang angkat kan harus jelas. Ya. Ya, makanya kita udah ngomongin akad. Dengan kita menonton saja, kita itu nggak sadar bahwa perusahaan kita, duit kita diambil, itu masalahnya. Nah, karena kita tidak sadar itu, kita menghalalkan bukan itu. Dan mungkin Pak Moderator mungkin gimana nih yang mau kita bahasnya apa dulu? Jadi kan kita langsung jawab aja. Tumbalnya, Pertanyaannya apa? Kita jawab. Dari Jakarta. Untuk masalah yang ini kelihatannya lebar banget. Masalahnya lebar banget. Saya tadi tuh antara pembuat video ke YouTuber ke pengiklan ke ini. Ya, nonton. Itu kalau kita mau bahas masalah akad kan jadi berapa macam akad tuh? Berapa akad? Ini nggak selesai. Kayaknya ini berat. Itu gimana dipersempit? Iya, mati saya dipersempit Ya, tadi. gini kan, YouTuber kan, YouTube itu kan bagian daripada aplikasi ya. Nah, ketika aplikasi kita pasti membeli voucher buat aplikasi itu gitu. Berarti kan nanti isi dari voucher itu bagiannya YouTube. Gitu. Nah, iya. Nah, kalau ini berarti kita beli akadnya akan di voucher gitu. Nih, akan di vouchernya itu gitu. Kita nggak bahas di akad. Nah, enggak, maksudnya enggak. Nanti larinya ketika itu YouTube itu bagian daripada aplikasi yang ada di internet itu gitu. Gitu. Ya kalau menurut saya sih boleh-boleh saja selagi itu memuat sebuah kebaikan, Manfaat ya. manfaat dan kebaikan. Karena yang namanya muamalah ketika itu nanti ada manfaat dan kebaikan ya boleh-boleh saja. Akad tadi boleh semua ya. Nah, jadi ada ini dia apa? masih belum jelas pertanyaannya. Enggak. Dicoba di Bugiatul Murtasidin, kullu amalin kabaikin wa hibatin wa nadrin wa sadaqatin laysa yusta'malu fi hibatin wa ghairihi fa kulima. Terus terakhirnya alat hadil muamalah bila karoha. Nanti semacam itu gitu. Ilatnya. Hah? Ilatnya. Ya ilatnya nanti pokoknya manfaat. Kullu amalin tennya. Manfaat ya. Maksudnya kepada muamalah. Kullu amalin kabaikin wa hibatin wa nadrin wa sadaqatin li syai'in yusta'malu fi mubahin halat mahal karoha. Walaupun Ini belum kalau berlaku ya. bahasannya kayak ini, jadi langsung berantakan. Yang pertama pertanyaannya belum jelas. Kalau langsung jawab, ini mau jawab apa gitu? Itu dijawab. Kalau pertanyaannya adalah gimana kita jadi YouTuber, gimana kita jadi YouTuber atau kita mengaplikasikan YouTuber, berarti kita hukumnya itu sama, kita menggunakan Facebook. Jadi gini, YouTuber, Facebook itu semuanya gak ada di hukum Al-Quran dan hadis, dan menggunakannya gak ada. Uhillalakumul YouTuber, YouTube, atau hurimat alaikum YouTube, wa yas'alunaka 'anil YouTube, gak ada itu. Makanya menggunakan YouTube, menggunakan Facebook itu adalah sesuatu yang gak ada hukumnya dalam Al-Quran. Dalam kaidah usul fikih, setiap sesuatu yang gak ada hukum di Al-Quran, gak ditemukan di hadis, maka adanya kita istishabul hal atau menggunakan kaidah al-aslu al-adam. Hukum asal adalah tidak ada hukumnya. Setelah tidak ada kalau dibilang mengenai hukum fikih, hukum asal kaidah fikih ya al-aslu al-mubah. Ya makanya asal itu mubah. Al-aslu kalau melihat asal itu begitu. Ya al-aslu al-mubah. Illa ala ma'alai dalilun. Kan gitu. Itu al-aslu fil asya al-mubah itu cabang dari al-aslu al-adam. Menurut Syafi'i itu menjawab al-aslu fil asya al-ibahah. Dalam Hanafi al-aslu fil asya al-hurmah. Nah, itu cabang dari al-aslu al-adam. Makanya ketika tidak ada sesuatu, tidak ada hukum Al-Quran dan hadis, maka setiap hukum sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran hadis hukumnya mubah. Kecuali nanti ada indikasi haram atau halal. Kalau konten YouTube-nya dibuat kebaikan, maka hukumnya boleh. Tapi kalau nanti kontennya adalah keharaman, ikhtilat bainar rijal wan nisa atau hal yang enggak bermanfaat, maka hukumnya jadi hurma. Itu nanti hukumnya. Saya tambahkan begini. Kan saya kan belajar hukum, kita semua belajar hukum ya.
Saya belajar hukum juga, hukum positif. Jadi ketika ada dua variabel, dua ilat, ini kalau menimbulkan kesenjangan itu bisa dijadikan hukum. Nah, ini YouTuber ini bisa memunculkan kesenjangan nggak di masyarakat? Kalau memang ini asas pemanfaatannya itu luar biasa, itu kita ambil asas manfaatnya aja. Tapi kalau menimbulkan kesenjangan, maka kita ambil kesenjangannya di mana, di YouTube-nya itu, apakah bisa mengkerdilkan orang, menjatuhkan seseorang, dan bagaimana. Nah, ini kita ambil manfaatnya. Gitu. Baik, ini kan kita harus merujuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di sini. Ya, kita tidak akan membahas masalah tentang akad-akad di gereja. Tapi ini boleh atau tidaknya kita untuk main di situ. Tapi nggak bisa lepas juga dari akad Ya, namanya. artinya kalau boleh itu maksudnya akad apa? Gitu. Karena yang mengatakan boleh itu kan ada dasarnya. Ya. Kalau saya melihatnya memang ini YouTuber ini memang dapat duitnya dari yang punya YouTube. Ya, saya bikin video, saya masukkan YouTube, lalu YouTube ngasih duit ke saya. Yang ditanyakan boleh nggak saya bikin video, saya kasih YouTube, lalu YouTube bayar saya. Ini pekerjaan saya ini boleh nggak? Jadi ditanyakan itu. Asas manfaat itu. Nah, Kayak jual kaset kayak boleh. nah ya. Nah, masalahnya jadi ketika sudah boleh, itu kan akad dalam Islam ini kan macam-macam ada, macam ijarah, jualah, banyak. Nah, kalau iya kan masing-masing itu ada syarat jualah, ada syaratnya, ijarah ada syaratnya. Apakah itu memenuhi syarat atau tidak? Ini harus dipelajari juga. Ketika masuk jualah sih, jual ke amal, kalau jualnya harus maklum, kerjanya ke amal, tidak apa-apa. Kalau jualah, kalau ijarah, ya kerjaannya harus maklum, gajinya juga harus maklum. Yang jelas itu guys, jadi antara YouTuber menjual kepada Yang punya YouTube. iya, Nggak bisa beda, menjual Video. Misalnya dia videonya dia jual, yang bikin YouTube masih punya hak atas videonya. Jadi YouTube itu hanya menyebarkan video saya. Ketika ada yang masang iklan, saya dapat bagian. Tapi hak cipta itu di tangan saya, nggak saya jual itu. Berarti syirka. Nah, makanya terserah mau syirka mau apa, mau syarat apa enggak. Tapi jualan bisa juga jualan. Itu jual kayaknya lebih mendekati ke jualan Kalau saya ya. lebih jualan. Jualan. Soalnya gini guys. Soalnya di YouTube itu jadi kriteria uangnya itu sudah ada semua. Kemudian di YouTube kan kalau 1000 subscriber nanti uangnya berapa dolar. Kalau 100 juta subscriber berapa dolar. Kan kayak gitu jualan. Jadi kalau jualan barang siapa yang menemukan barang saya, kalau dia nemu mobil saya yang hilang, nanti saya kasih 1 juta. Kalau dia nemu rumah saya yang hilang, maka nanti saya kasih 1 miliar. Artinya memang maklum sudah di dalam YouTuber pembagian bayarannya itu sudah maklum, sudah tertera. Jadi kayaknya memang lebih condong ke jualan. Nah, kalau memang mau jualan disepakati, jawab ini sah dan boleh karena ini bagian dari akad jualan. Itu maksudnya. Jadi juga, ya. Nah, kalau mau itu ya tinggal dikeluarkan akhirnya mana kita apa nah lo. Nah, apa yang dipakai? Tapi di nomor 3 ini beda masalah. Enggak, nomor 3 kan gini, saya yang nonton. Nah, kita nonton pemakai jasa itu. Ya, kita nonton. Kan kalau kita nonton kuota kita kan berkurang tuh. Dia ambil sama Telkom saya sama atau yang bikin konten sama Google. Sama kalau kita nempel Ya. kan habis juga pulsa. Ya makanya. Terus sekarang jawaban ketiga. Pertama dulu kita sepakati. Iya, Baru jawab pertanyaan kedua dan ketiga. Ya, berarti kita akadnya akad jualan, jadi artinya boleh. Ya. Boleh ada jelas boleh kalau konten yang disiarkan tidak melanggar syariat. Ya, betul. Tapi kita jangan cuma kedua. Nah, untuk yang ketiga ini barangkali penggunaan bahasanya banyak orang tidak sadar. Sebenarnya kita sadar itu bahwa dengan kita klik apa itu ya, kita harus sadar bahwa jadi barangkali masalah penggunaan pengambilan pulsanya ini yang ditanyakan. Kalau sadar, kita sadar sebenarnya ketika kita beli pulsa, ketika kita mau nonton YouTube itu Pakai wifi. ya terkuras sudah. Kalau bisa Jangan jangan ditanyain. Makanya jawabannya boleh kalau
dijamin. Ya udah, ambil lagi. Maka kita pakai orang lain. Yang perlu dijamin itu kalau jalannya kayak tadi halal dan boleh masuk jualan. Hilang. Dan kecuali kalau Kontennya yang harus Melanggar syariah. Ya. otomatis jawaban kedua udah dijamin kan batasannya apa ya, batasannya syariat. Syariat. Ya, itu jawab itu. Jadi justru yang melanggar syariat lebih laku itu. Karena lakunya. Karena dia kayak Malah banyak. karena kelapan ini. Perlu diperhatikan juga konten-konten itu banyak juga yang enak diharapkan. biar banyak orang nonton. Yang enak-enak diharapkan. Judulnya itu agak berbohong sedikit. Nah itu yang paling banyak itu. Kalau kayak gitu berarti ada unsur kebohongan gitu kan. Ada itu kan ada. Itu udah bisa nggak boleh. Yang penting kan orang itu biar buka saja gitu. Ini Ya, buka. kasih judul nggak bisa tinggal dalamnya. Misalnya judulnya udah enak. Kan saya. Nah, itu penipuannya. Tapi kalau begini duku 5.000, kalau yang kabusut yang bagus 10.000, nggak apa-apa juga kan itu. Itu penipuan itu. Ya tapi kan itu dalam unsur lain jadi hukumnya ya dia sendiri yang bohong dia dosa. Yang penting sudah disahkan itu hukumnya jalan boleh, Boleh. hilang kecuali kalau kontennya itu keluar dari syariat. Jelas. Coba, mungkin takdirnya itu takdir gimana takdirnya itu? Ini Ada kalau jualan banyak ini. mungkin kalau jualan emang nggak syaratnya nggak terlalu ribet ya. Wal jualan itu jaizatun minat torofain ibarkul jahil wal majmulah wa hiya ayyasari tofiron di dolatihi iwadon makluman. Jadi syaratnya memang iwadnya harus maklum saja. Jadi syaratnya nggak terlalu ribet lah. Mungkin masuk ke Itu ini. kan jelas tadi katanya kalau ini dapat sekian. Ya. Kalau dapat apa iklan itu semuanya udah ada rinciannya apa? YouTuber itu nggak akan seperti itu. Kenapa dia mau bikin YouTube udah tahu kok untuk saya sekian kelihatan. Ya. Cukup ya? Berarti yang nomor 3 udah menjawab berarti ya. Ya otomatis karena ini kan harus ketiga ini kan kalau yang nggak sadar dia jawabnya apa? Boleh kan mengambil. Kalau ini salah, pertanyaannya yang salah. Iya. Mengambil. Ya, ini bukan mengambil tapi kita membeli. Iya. Dan kita sadar. Iya. Kalau Ambil ini ya kita pakai ini kan bukan kita diambil. Iya. Kalau nggak mau diambil jangan nyalain itu. Kalau kita nyalain, iya kita memberi. Terus sudah apa ini bang? Tapi ini pertanyaan salah tadi ya. Iya, makanya Makanya bukan diambil, kita memberi. Kalau kita bayar ya, jadi yang dipakai dua aja. Jadi yang nomor kita 3 beli rokok, Oh, kita iya. isep satu-satu gitu ya habis. Enggak dia dengan tabir ini gimana? 10 amalin yang tadi itu. Ya nggak apa-apa itu. Jadi lupa ibarat melengkapi boleh. 10 amalin kabaikin wahibatin wa nadrin wa sodaqatin bisyai'in yustamalu fi mubahin wa ghairihi fa in ulima aw tunna anna afidahu yastamilu fi mubahin ka bi halili liman yahilu lahu. Konsepnya masih progresif itu. Itu Masih progresif. jalannya ke satu dari Ya, sebenarnya kalau itu secara umum memang begitu. Itu sebenarnya kita nggak bicara akadnya apa. Secara umum kita menjual atau memberi menghadiahkan apa hukumnya. Kalau kita tahu yang ngambil kembali buat maksiat, gitu ya. Iya. Kalau ngambilnya buat ibadah, ya enggak. Ya sebenarnya garis besarnya tadi memang ini kan YouTuber ini boleh mengekspresikan itu asal kontennya tidak melanggar syariat. mungkin yang terakhir itu lebih condongnya ke koeda ridho bisyai ridho bima yatawalladu minhu. Iya, karena kan maksudnya dia ridho, dia tahu konsekuensi kalau dia nonton YouTube itu adalah konsekuensinya adalah katanya pulsanya berkurang. Berarti dia ridho untuk menonton YouTube. Nah, ridho bisa ridho bima yatawalladu minhu. Kalau dia ridho dengan sesuatu yang dia lakukan berarti dia tahu harus ridho terhadap konsekuensinya. Enggak, kalau melihat pertanyaan nggak bisa ke situ kan. Kalau melihat pertanyaan bolehkah mengambil hak orang lain? Kalau melihat mengambil hak orang lain kapan aja nggak boleh. Kan jawabannya begini. Mengambil hak orang lain. Ini nggak ada yang mengambil hak orang lain. Nggak ada orang memberi haknya kepada orang lain. Ya kan kita melihat ini kalau melihat pertanyaan di sini, yang namanya ngambil hak orang lain sampai kapanpun nggak boleh. Ini klarifikasi dulu saya pertanyaan yang gue salah. Iya pertanyaannya itu Bukan ini pertanyaan gimana kalau ini kembali ke Pertanyaannya sudah salah. Ya, makanya diterusin aja pembahasan selanjutnya yang dipakai. Oke, saya pertanyaannya salah ini. Mengambil hak orang lain coba. Iya. lanjut. Wes, Terakhir. Ya.
berangkat umrah padahal belum haji. Ada 4 definisi. Menjadi rukun Islam. Yang punya travel nih. Yang kelima, ibadah haji menjadi keinginan umat muslim di seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun tantangan yang harus dihadapi pun besar. Mulai dari biaya yang tinggi hingga antrian yang haji yang mencapai 20 tahun bahkan lebih. 5. Sehingga orang yang lebih memilih mendaftarkan umrah karena bisa cepat terlaksana dibandingkan dengan mendaftarkan haji, terutama yang usia sudah tua, karena terlalu lama menunggu. Padahal secara finansial mereka mampu untuk beribadah haji. Nah, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Abdul Jamil mengatakan populasi jamaah umrah semakin meningkat. Indonesia termasuk 3 besar negara pengirim jamaah umrah. Pertanyaan, bagaimana hukum pelaksanaan umrah bagi orang yang belum haji, padahal mampu secara finansial untuk ibadah haji? Silakan pada Haji dan umrah saya belum jawab. Yang belum jawab saya nih. Istiqtoah. Boleh aja. Kalau kita di Indonesia istiqtoahnya itu kan ditambah dengan kesempatan, artinya dia punya duit untuk haji cukup, tapi dia daftar mungkin 10 tahun. Apalagi ditambah dengan usia tadi itu. Udah umrah aja. Jadi berdasarkan istiqtoah. Saya coba jawab ya. Ya. Dari MPC Kebaran Baru, saya mengambil dari kitab Rawaiyul Bayan tafsir ayat Akam karya Syekh Ali As-Sabuni jilid 1 halaman 228. Al-hukmul awwalu al-umratu wajibatun al-haji. Istalaful fuqaha fi hukmi umrati fa dhahaba Syafi'iyatu wal Hanabilatu ila annaha wajibun kal haji. Ya. Wa wa marwiyun an Ali wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu dikatakan dia umrah tua wajib. Tapi kalau menurut wa dhahaba al-Malikiyah wal Hanafiyah ila annaha sunnatun. Wa wa marwiyun an Ibnu Mas'ud wa Jabir bin Abdullah. Nah, itu menurut 4 pandangan mazhab itu yang saya dapatkan dari kitab Rawaiyul Bayan. Terus ada juga dari juga I'rabul Al-Qur'anul Karim wa Bayanuhu dikatakan oleh karya Syekh Muhyiddin Ad-Darwis pada halaman 287 dikatakan al-umratu fil haji ma'rufatun wa qad i'tamara wa asluhu minaz ziyarah. Jadi umroh itu asalnya pada dasarnya adalah dia berziarah. Ada juga yang mengatakan qala az-zujaj makna al-umratu fil amali tawaf bil baiti was sa'i baina Safa wal Marwah faqat. Jadi kalau kata Imam Az-Zujaj dia membatasi yang namanya umroh itu tawaf, bait, sa'i, Safa dan Marwah. Nah, terus wal farqu bainal haji wal umratu annal umrata takunu lil insani fi sunnati kullaha. Wal hajju waqaf wa ahadun fi sunnati. Fi sanati. Kan di jawabannya gimana? Jadi kalau menurut saya mengambil pertengahan bahwa jika memang dia dia mampu untuk melakukan umroh, maka tidak masalah selagi dia ada sangunya ya, ada hartanya. Karena mengingat haji itu kan berat. Di dalam Al-Quran itu ada ayat walillahi 'alan nasi hijju manis tatoa. Nah, arti kata manis tatoa ini banyak banget penjabarannya. Nah, kalau dari umroh itu mau kapanpun mereka selagi masih ada rezekinya dia bisa melaksanakan. Itu saya. Ini harus di spesifik yang belum haji. Ya, yang belum haji ini. Belum haji. Yang mungkin ini tambahan. Ya. Yang pertama kita jawabnya itu ya boleh mendahulukan umroh sebelum haji. Iya, contohnya aja gini. Di haji tamattu itu kan mendahulukan umroh daripada haji. Kira-kira orang yang melakukan umroh itu sudah haji apa belum? Udah. Ya belum. Makanya dari sana sudah ada indikasi bahwasanya mendahulukan umroh daripada haji itu boleh. Yang kedua, dalam Al-Quran Inna Safa wal Marwa min sya'airillah,
faman hajjal baita awi tamaro. Barang siapa yang melakukan haji atau umroh. Jadi ada dua pilihan. Aw itu takhir, mau haji atau mau umroh. Sedangkan ulah terus hukum haji sama umroh gimana? Sama-sama wajib fardu ain kata Imam Syafi'i. Makanya seandainya kita meninggalkan haji karena melakukan umroh, itu hukumnya nggak apa-apa. Ada faedah juga al wajib tayyub illa liwajibih. Perkara wajib nggak boleh ditinggalkan kecuali ada perkara wajib lain. Kemudian juga seperti ini dalam kitab-kitab itu kalau hukum haji kayak tadi yang di kitab minhaj itu wujubul haji itu alat tarofila alal faul. Kewajiban haji itu ya terserah mau di besok atau kapan pun nggak apa-apa. Meskipun sekarang mampu, ma'al istito'ah. Sekarang mampu haji tapi dia cuma umroh doang nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau seandainya dia nanti meninggal sebelum melakukan hajinya, maka dia dihukumi mati dalam keadaan bermaksiat karena tidak melakukan haji. Kalau ada niatan enggak. Kalau ada niatan enggak ada azam enggak. Iya kan tadi saya bilangnya kalau dia meninggalkan haji, dia cuma umroh mampu haji, tapi dia umroh doang nggak melakukan haji. Itu niat. Enggak ada loginya enggak. Iya, ada loginya. Ada azam lah untuk mengumpulkan dosanya. Ini saya bacakan ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul haji fardu ainin bil ijma' wa hukmul umrah fardu ainin fi madhhab Syafi'i wa qil innaha sunnatun muakkadatun. Kalau yang menjawab sunnah ya otomatis yang didahulukan hajinya saja. Wala yujibani fal umratu yujibani fil umri illa maratan wahidatan. Wa qad yajibu al hajju aktsar min maratin idza kana nadron wa qada'an. Wa yajibul hajju fi madhhab Syafi'i ala tarohi la ala al-qawl. Ai la ya'tamu idza akharahu ma'al istita'ah wa yakunu wajiban ala al-qawl fi halatin. Ada beberapa keadaan nanti yang bisa berhukum wajib secara qaul. Ya, jawabannya kayak tadi, tidak boleh mendahulukan umrah. Saya tambah nih dari ibaratnya sorry. Saya ambil dari kitab Al-Majmu' Syarahul Muhadzab ajma'al ulama ala jawazil umrati qabla al-haji sawa'un hajja fi sanatihi artinya baik ya hadis tadi enggak wa kata al-hajju qabla al-umrah wa tajju lahu bi hadis Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tamara qabla an yahija rawahul Bukhari wal ahadits al-sahihah al-masyhurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamara salasa umarin qabla hijjatihi wa kana asbab ini jelas dan di Bukhari ada bab ini sebagai dalam kitab Al-Qur'an bab man tamara qabla haji ai hada babun fi bayan hukmi man tamara qabla an yahija hal yujzihi al-amra cukup apa enggak katanya. Ini ada hadis ada haddatsana Ahmad bin Muhammad ada qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ibnu Jurayd anna Ikrimah bin Khalid sa'ala bin Umar radhiyallahu anhu anil umrah qala qabla haji anil umrah qabla haji faqala la ba'sa ya Bapak. Baik. Ada lagi yang menambahkan? Ada Ustaz, biasanya kalau pas rumah saya NU itu ada guyonannya. Kita serius banget. Makanya saya mau bikin guyon. Kalau saya antara umroh sama haji datang saya pilih umroh. Soalnya umroh itu sama perempuan. Sama jandanya umroh. Jangan apa-apa deh. Daripada haji datang naik umroh ya. Umroh mana? Haji enggak kali. Kalau sekarang dua-duanya nggak boleh kan? Boleh. Nggak boleh. Umrah sama haji nggak boleh. Sekarang lagi dilarang. Nggak boleh umrah haji. Nggak ada yang mampu sekarang. Nggak ada yang mampu. Jadi lebih milih umroh dulu ya. Umroh dulu ya. Umroh lah. Ramadan ya. Baik.
Alhamdulillah, Komisi Bahasul Masail sudah menyelesaikan 3 masalah besar. 3 masalah besar. Diselesaikan. 3 pertanyaan. Baik, kita akan bacakan hasil daripada jawaban dari masing-masing dalam Komisi Masail. Nanti akan dibacakan oleh Ahmad Sabani. Arif. Arif, silakan. Ya, kemarin nggak dimasukin. Kalau cuma masuknya lembaga tinggal 3 aja. Oke, saya bacakan hasil dari Bakul Masail. Yang pertama Haji SK. Jadi kesimpulan yang tadi kita bahas, kita ambil kesepakatan bahwa jika memang nikah itu sangat khawatir, maka nikah lebih didahulukan daripada haji. Jika tidak menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran atau sebab-sebab yang lainnya, maka haji boleh dilaksanakan. Artinya pada umumnya kita menyepakati bahwa nikah lebih dahulu dilaksanakan daripada haji. Yang kedua yaitu masalah YouTuber. Tadi kita menyepakati bahwa ada kita dengan ilat akad jualah jika tidak melanggar syariat. Tapi yang saya perhatikan selama ini justru yang melanggar syariat itu yang lebih laku jualannya. Ya, karena maksiatnya lebih banyak yang menonton daripada yang baik-baiknya. Tapi kita membatasi YouTuber diperbolehkan asal tidak melanggar syariat. Kita sepakat. Terus yang selanjutnya yang terakhir masalah berangkat umroh padahal belum haji. Tadi ada guyonan dari Ustaz, kita lebih milih umroh karena umroh muannas. Haji muzakkar. Kalau haji muzakkar. Ya, kita bersepakat tadi Kiai Lukman terakhir mengambil dari beberapa referensi. Yang paling terakhir itu dari kitab Shahihul Bukhari bahwa boleh mendahulukan umroh daripada haji dari hadis Ibnu Umar ya. Ya, itu yang dapat kami sampaikan hasil natijah daripada Baksul Masail di hari ini tanggal 14 bulan Maret 2020. Sekian, terima kasih. Jadi Mampang ada nggak sekarang? Mampang ada? Sudah selesai, Ada. Berarti satu Indonesianya yang nggak ada ya? Mampang. Ini videonya saya rekam nanti saya masukin ke YouTuber. Mudah-mudahan jadi duit. Kalian YouTubernya belajar syariat nih. Baik,